Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini ada informasi yang sangat menarik ya. Boleh saya katakan ini adalah breaking news. Ada fakta baru di kasus Indramayu. Apa fakta barunya? Sidang hari ini adalah sidang kesaksian daripada Priyo yang menjadi saksi dengan terdakwa Ririn. Nah, dari kesaksian inilah maka muncul fakta baru. Apa fakta baru itu? Ini menggegerkan kita semua, termasuk para hakim, jaksa, dan semua pengunjung sidang terkejut. Apa yang terjadi sebenarnya? Teman-teman, Priyo mengatakan bahwa dia melihat semua kejadian tersebut. Dan pelakunya adalah Ririn. Terus bagaimana nama 4 orang yang disebutkan di awal persidangan? Ternyata semua itu fiktif, teman-teman. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman, saya akan bacakan untuk Anda berikut. Priyo sebut Budi dibunuh di toko sembako. Dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu bukan di rumah. Selama ini kan rame ya, di rumah. Nah, ini sekarang Priyo menyampaikan bahwa Budi dibunuh di toko sembako. Saya bacakan untuk Anda. Indramayu, agenda pemeriksaan saksi dalam lanjutan sidang pembunuhan Pauman Indramayu yang menewaskan satu keluarga kembali menguak fakta. Pengadilan Negeri Indramayu, Senin 18 Mei 2026. Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengubah peta kronologi dengan menyebut bahwa korban utama Budi tewas dieksekusi oleh terdakwa Ririn di dalam toko sembako miliknya, bukan di dalam rumah tinggal, seperti yang sempat beredar selama ini dalam proses penyidikan dan di berbagai media. Pernyataan krusial tersebut mengemuka sewaktu persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wimi Desima Marta tengah berjalan. Priyo memberikan kesaksian berbeda tatkala jaksa penuntut umum mencecar dirinya mengenai kesesuaian fakta dengan poin-poin yang tertera dalam dokumen berita acara pemeriksaan. Yang salahnya itu waktu Budi itu meninggal bukan di dalam rumah, tapi di toko, kata Priyo. Priyo lantas menguraikan dinamika sebelum malam jahanam itu terjadi. Ia memaparkan bahwa dirinya bersama-sama terdakwa Ririn sempat menyambangi kediaman korban terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bergerak menuju ke area toko kelontong milik Budi dengan menggunakan sebuah dalih tertentu. Katanya nanti malam ada sembako datang. Katanya menjelaskan modus operandi yang digunakan untuk memancing korban keluar dari rumahnya. Berdasarkan kesaksian Priyo dalam sidang pembunuhan Pauman Indramayu ini, setelah korban termakan siasat dan berada di dalam toko, tindakan penganiayaan berat serta pemukulan fatal langsung dilancarkan di tempat tersebut hingga korban menghembuskan napas terakhirnya. Dihabisinya Budi saja di toko, ucap Priyo. Saksi Priyo pun tidak menampik keterlibatan dirinya yang berada di tempat kejadian. Di depan majelis hakim, ia mengaku menyaksikan secara dekat rentetan tindakan keji yang merenggut nyawa pengusaha sembako tersebut. Saya melihatnya waktu pembunuhan, katanya. Kemudian mengkaitkan fakta persidangan semakin mencengangkan saat Priyo membeberkan cara pelaku menyembunyikan jejak kejahatan pasca eksekusi.
Ia menuturkan bahwa jasad Budi tidak dibiarkan begitu saja di toko, melainkan diangkut menggunakan kendaraan roda 4 jenis bak terbuka menuju ke rumah tinggal yang menjadi lokasi pertama kali pihak kepolisian menemukan tumpukan mayat satu keluarga tersebut. Dibawa pakai mobil pickup, ujarnya. Rentetan pengakuannya mengejutkan dari mulut Priyo sepanjang sidang pembunuhan Pauman Indramayu kali ini. Seketika menyita perhatian penuh dari pihak keluarga korban dan pengunjung yang memadati ruangan. Narasi baru ini dinilai merombak total skenario kronologis yang selama ini diyakini publik guna mendalami kebenaran material. Dinilai merombak total skenario kronologis yang selama ini diyakini publik, termasuk Anda, termasuk saya. Guna mendalami kebenaran material pasca munculnya kesaksian ini, majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga minggu depan. Oke teman-teman, oke ya, saya lanjutkan lagi dengan berita terkait dengan ini ya. Nih, Priyo akui melihat langsung pemukulan korban dengan palu, ya. Nih ya, Priyo akui melihat langsung pemukulan korban dengan palu. Indramayu, tabir kelam yang menyelimuti tragedi berdarah di Bumi Wiralodra perlahan mulai tersingkap di meja hijau. Agenda pemeriksaan saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Pauman yang menewaskan satu keluarga kembali mengungkap keterangan mengejutkan di Pengadilan Negeri Indramayu pada Senin 18 Mei 2026. Saksi kunci Priyo secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya menyaksikan secara langsung detik-detik mengerikan saat korban utama dieksekusi menggunakan sebuah palu. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wimi Desima Marta, Priyo memberikan kesaksian dengan sangat terperinci. Pengakuan krusial tersebut terlontar dari mulut saksi ketika jaksa penuntut umum mencecar dirinya mengenai peristiwa penganiayaan fatal yang terjadi di area toko sembako milik korban Budi. Apa yang saudara saksikan pada saat itu? Tanya jaksa penuntut umum di ruang sidang. Pemukulan itu, jawab Priyo. Dipukul terus, kata Priyo. Priyo menguraikan bahwa tindakan kekerasan luar biasa tersebut tidak hanya sekali terjadi. Berdasarkan ingatannya, hantaman keras diarahkan berulang kali secara brutal ke bagian vital tubuh pengusaha sembako dan ex-karyawan BJB tersebut hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali, ujarnya, merincikan jumlah hantaman yang mendarat di tubuh korban dalam rangkaian kasus pembunuhan tersebut. Lebih lanjut, saksi membeberkan posisi serta situasi terakhir korban sesaat sebelum ajal menjemput. Menurut penuturannya, korban sama sekali tidak menyadari adanya ancaman bahaya lantaran serangan mematikan tersebut dilancarkan secara mendadak dari arah belakang ketika korban tengah fokus menggunakan HP miliknya. Main HP terus dipukulin itu, katanya menjelaskan posisi korban. Jaksa kemudian bergerak mendalami sejauh mana keterlibatan aktif dari saksi di tempat kejadian. JPU mempertanyakan apakah Priyo turut mengayunkan senjata atau ikut melakukan kontak fisik yang mencederai korban pada malam itu. Saudara ikut memukul pada saat itu, tanya jaksa. Priyo menjawab, tidak. Priyo tidak terlibat secara kontak fisik pada saat eksekusi tersebut. Kendati mengaku tidak ikut memukul, Priyo memaparkan bahwa alur logistik terkait dengan barang bukti berupa alat pemukul dalam kasus pembunuhan Pauman ini
ia menjelaskan bahwa sebuah palu besi sempat dibawa menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya perkakas maut itu berpindah tangan dan diserahkan kepada terdakwa, yaitu Ririn. Saya serahkan, katanya, pengakuan perannya yang ikut membawa perkakas tersebut menuju lokasi kejadian. Ketika ditanya oleh majelis hakim mengenai alasannya tidak berupaya menghentikan aksi keji tersebut atau melarikan diri untuk meminta pertolongan warga sekitar, Priyo berdalih bahwa situasi psikologisnya seketika itu runtuh. Dirinya mengklaim mengalami shock berat dan didera rasa takut yang luar biasa karena harus melihat sebuah aksi pencabutan nyawa manusia secara sadis di depan pelupuk matanya. Saya juga takut lihat pembunuhan itu terjadi di depan mata. Rentetan kesaksian menegangkan dari Priyo ini sempat membuat atmosfer di dalam ruang persidangan utama beberapa kali mendadak senyap, sebelum akhirnya kembali riuh oleh desas-desus emosional dari para pengunjung dan kerabat korban yang memadati ruangan. Setelah situasi kembali kondusif, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang lanjutannya yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Oke, teman-teman. Ini sangat menarik, teman-teman. Ternyata beda kronologisnya. Kita bahas, teman-teman. Kita bahas. Nah, teman-teman, disinilah yang bikin kita bingung. Penasaran. Kenapa? Karena di awal dakwaan jaksa sudah saya bacakan kan. Kalau saya melihat dakwaan jaksa, membaca dakwaan jaksa, saya bingung, teman-teman. Bolak-balik rumah. Nah, sekarang masalahnya, dakwaan jaksa sudah dibacakan, tapi fakta persidangan berbeda. Fakta peristiwanya berbeda. Alat bukti juga berbeda. Bahkan, teman-teman ya, ingat ya tadi yang saya bacakan, yang berawal ketika kita berpikir bahwa itu kejadian di rumah. Rupa-rupanya kejadian ini terjadi di tokonya Budi. Ada berapa jarak itu dari rumah. Yang berikutnya adalah ketika awal mula pertama kali diumumkan oleh pihak penyidik. Ini kaitannya apa? Ternyata kaitannya persoalan sembako yang di konferensi pers, persoalan dendam. Nggak nyambung, teman-teman, nggak nyambung. Jadi ketika penyidik tidak melakukan rekonstruksi yang sebenarnya, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ini menurut pendapat saya memang boleh dilakukan rekonstruksi sebagai tempat pengganti boleh. Tetapi ketika kasus seperti ini begitu banyak misteri tetapi tidak direkonstruksi di tempat kejadian, kita menganggap kejadian itu di rumah, tapi faktanya kejadian itu di toko. Jelas beda. Memang yang sama hanyalah pembunuhan 5 orang secara keji, tetapi tempatnya ternyata tidak sesuai apa yang selama ini kita terima ya. Yang berikutnya ini lebih menarik. Di awal saya ikut di sini adalah adanya pernyataan Ririn ketika menyebut nama Amanjani, Hardi, kemudian Joko juga. Kalau ada sih nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Ternyata itu bohong. Itu bohong. Nah, jika itu bohong,
Maka timbul pertanyaan baru nih teman-teman. Timbul pertanyaan baru terkait dengan Ahmad Yani. Karena dikabarkan Ahmad Yani itu menghilang entah kemana. Sampai saat ini tidak tahu di mana rimbanya. Kalau demikian, di manakah Ahmad Yani? Ya teman-teman tahu ya, kalau saya berpikir begini. Kalau ini Ririn, sebagaimana keterangan Priyo, Ririn sekecil ini gara-gara nggak jelas, saya kok meyakini Ahmad Yani juga ada perlakuan lain, ya ada perlakuan lain dari Ririn, dan bisa jadi ketiadaan Ahmad Yani ini, ya ketiadaan Ahmad Yani ini juga karena peran daripada Ririn. Dan saya meyakini itu berdasarkan keterangan Priyo bahwa Ririn sekejam itu terhadap keluarga daripada Pak Sahroni. Nah, saya meyakini bahwa mungkin juga bisa jadi kemanakah Ahmad Yani, kemanakah pamannya? Jangan-jangan, iya itu. Oke teman-teman, itulah yang saya bisa sampaikan sementara ini dalam breaking news, bahwa apa yang disampaikan oleh Priyo dalam keterangannya di persidangan pembunuhan 5 satu keluarga ini di Indramayu menunjukkan bahwa Priyo menyampaikan peristiwa yang sebenar-benarnya, yang dia lihat, dia ketahui pada saat itu. Dan tentu saja Priyo juga membantu menguburkan. Kita akan simak terus perkembangan kasus ini. Untuk itu teman-teman, jangan lupa selalu kita memberikan tanggapan-tanggapan agar kepala saya ikut selalu berpikir dan tidak pikun. Demikian, terima kasih.